Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Nah, kali ini gue akan nge-review the new Mercedes-Benz GLC. Ya. Hah? Gimana kalau gue nge-review? Yaudah yang lo pas aja yang review ya. Yuk, langsung kita review yuk. Mercedes-Benz GLC 2020. Ya, Mercedes-Benz GLC. Dulu SUV ini dikenal dengan nama GLK ya. Tapi dia berganti nama menjadi GLC karena sesuai dengan program Mercy untuk merapikan nama SUV-nya. Sebut saja GLS yang dulu dari GL Class dan juga GLE yang dulu dari ML Class. Nah, ini merupakan salah satu anggota dari SUV Mercedes termuda ya. Nah, di samping ada GLA yang mengambil basis dari A Class, GLB dari B Class, GLC dari C Class, dan GLE dari E-Class, dan juga GLS dari S-Class. Nah, SUV ini diluncurkan di warna herang ya, tahun lalu, yang waktu itu gue juga sempat datang, dan sekarang dia sudah berbasis CKD. Dan di sini, dia sudah banyak penambahan fiturnya. Sebut saja headlampnya. Headlampnya sudah memakai LED high performance yang sesuai dipakai dengan di E-Class. Nah, di sini dia nggak pakai proyektor lagi ya, tapi dia pakai reflektor. Reflektornya ini ada 6 buah, jadi lampunya itu tembakin ke bawah, terus tembakin lagi ke depan. Tapi jangan khawatir, ini terang banget. Terus perubahan keduanya itu di grillnya. Di grillnya ini ada seperti diamond cut yang menambah kesan ganteng ya. Selain ganteng, dia juga terlihat lebih besar, dan juga mobil ini terlihat lebih modern. Kalau dari depan, perubahannya itu aja. Yuk, sekarang kita lihat mesinnya. Ya, kap mesinnya sendiri udah pakai hidrolik ya. Untuk mesinnya sendiri, dia menggunakan mesin berkapasitas 2000 cc dengan tenaga 197 horsepower di 5.500 sampai 6.100 rpm. Untuk torsinya sendiri, dia 320 Nm di 1.650 sampai 4.000 rpm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda belakang melalui transmisi 9 percepatan G-Tronic. 9 kecepatan ya. Untuk efisiensinya, kita tes. Yuk, sekarang kita lihat velgnya. Ya, pertama kita bahas bagian bannya. Dia menggunakan profil 255/45 R20. Jadi ini velg 20 ya. Dan untuk dari Mercedes-Benz, dia memberikan ban Pirelli Scorpio yang top notch ya. Nah, velgnya ini dia memiliki bahasa desain 5 twin spoke. Jadi ini ada 2 cabang dan cabangnya ada 5. Untuk pengeremannya, dia sudah menggunakan cakram ventilated disc di depan dan juga cakram di bagian belakang. Dan pastinya udah pakai ABS, ABD dan brake assist ya. Yuk, sekarang kita lanjut sampingnya. Ya, kalau dari samping, siluetnya masih sama dengan yang lama ya. Tapi ada 2 hal yang gue suka di sini. Yang pertama, fitur auto foldingnya itu udah balik. Karena dulu pas awal-awal CKD, itu sempat disunat ya. Jadi ngelipatnya pakai tangan. Kalah dong sama low-low MPV ya. Tapi di sini udah nice banget lah, udah balik. Terus yang kedua, dia keyless entry-nya nggak cuma di pintu depan, kanan, dan kiri. Tapi 4 pintu. Jadi depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri, udah dapet. Tapi di samping yang gue suka, ada juga sih yang gak gue suka, yaitu footstep-nya. Dia terlalu keluar, jadi dengan postur gue yang tinggi ini ya, gue kan gak perlu footstep ini. Kalau misalnya gue keluar, tek, itu akan mentok di celana gue. Mungkin kalau misalnya nggak hujan nggak masalah ya, tapi kalau misalnya hujan, dan ini pastinya kotor ya, itu bakal ngotorin baju gue sih. Dan kalau misalnya gue ke kondangan, kotor, malu, mendingan gue pulang. Ya udah, yuk sekarang kita lanjut belakang. Ya, lanjut ke belakang. Untuk belakangnya sendiri, dia lampunya udah menggunakan bahasa desain terbaru Mercy ya. Jadi di sini dia kalau malam akan membentuk 2 lingkaran LED yang cukup cakep ya. Terus di sini sennya udah LED dan juga lampu mundurnya nih itu kecil banget, cuma 1 titik di sini. Terus dia juga udah pakai power back door, tapi sayangnya belum ada kick sensornya. Dan hal kedua yang gue kurang suka adalah, Ja, tolong Ja. Masuk!
Ya, disayangkan sih. Kenapa Mercy harus memulai tren seperti ini ya? Padahal kalau nggak pakai ini, mungkin cuma hitam aja, itu udah keren. Sayang banget. Ya, setelah gue dipuaskan dengan eksterior GLC, sekarang kita lihat interiornya. Tapi, sebelum lihat interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Yuk, kita puas-puasan di dalam. Ya, lanjut ke belakang. Joknya ini suportif banget untuk kanan dan kirinya, tapi memang di tengahnya sayang ya, jadi keras. Dan di sini udah ada armrest. Dan yang gue suka lagi adalah ini, walaupun dia varian GLC 200 ya, dia udah pakai speaker Burmeister, yang kalian tau lah mewahnya kayak apa ya. Terus di sini dia udah pakai USB-C ya untuk charger gadget kalian, dan di sini ada 12 volt socket. Tapi sayangnya di atasnya cuma ada ventilasi aja, belum triple zone. Terus di sini ada seat pocket, dan joknya udah pakai 3 headrest. Yuk, sekarang kita lanjut ke depan. Sekarang kita lanjut ke depan. Ya, kalian bisa lihat ya, dashboardnya itu persis banget sama C-Class. Cara mereka sebasis. Tapi di sini tetap ada yang beda. Perbedaan yang paling kentara adalah ini nih, head unitnya. Di C-Class aja head unitnya belum dapat MBUX, tapi di sini udah dapat MBUX ya. Jadi udah support Hi Mercedes dan juga fitur-fitur seperti Android Auto dan juga Apple CarPlay. Terus untuk speedometernya dia udah full digital dan besarnya sama dengan head unitnya 10 incian. Dan ini nih, ini joknya kanan kirinya suportif banget. Dan setirnya juga udah baru dari AMG Line. Yang sebelah kirinya itu untuk mengatur entertainment sistemnya, dan untuk kanannya itu untuk mengatur speedometernya dan juga cruise controlnya. Terus yang gue suka satu lagi, dan Eja juga suka pastinya, ini nih, sunroof sampai ke belakang cuy. Dan bukaannya itu untuk panoramik itu sampai ke belakang, tapi untuk kacanya memang cuma sampai setengah sini saja ya. Nah, untuk pengaturan kursinya dia udah pakai ini ya, di sebelah sini ya, dia seperti Mercedes pada umumnya. Dan juga dia sudah pakai tech support yang bisa diatur di atas sini nih, ada seperti dial kecil. Dan di sini dia juga karena udah full elektrik ya, setirnya elektrik, joknya elektrik, dia punya fitur easy access. Ini sangat memudahkan untuk gue yang tingginya di atas rata-rata orang Indonesia ya. Jadi kalau gue matiin, setirnya akan naik dan kursi akan mundur. Dan ketika mesinnya gue nyalakan, setirnya akan mundur dan kursinya itu akan maju. Nice banget. Oke deh, sekarang kita jalan aja. Tuh, bunyi mesinnya, khas Mercedes ya. Dia memang bukan paling halus di kelasnya, tapi nggak mengganggu juga sih. Nah, sebelum jalan, jangan lupa pakai seatbelt dimanapun kalian duduk di dalam mobil. Ya, untuk urusan efisiensi, mobil ini bisa mencetakkan angka 1:9,5 km per liter untuk rute dalam kota. Tapi, kalau luar kota, kalian tahu berapa? Ya, 1:17 km per liter. Figur itu bisa dicapai karena memang mobil ini memiliki transmisi 9 speed yang bisa menjaga putaran mesin agar tetap rendah. Jadi, 9 speednya nggak bohong sih, dan sangat bermanfaat untuk menjaga efisiensi. Ya, kalau untuk urusan safety, Mercedes-Benz emang nggak pernah main-main. Mobil ini memiliki RCTA ya, sebut aja. Jadi kalau kalian mundur, dan ada motor usil gitu ya, tiba-tiba robots, dia akan memberikan warning untuk kita. Jadi kita akan lebih aware kalau misalnya ada mobil yang tiba-tiba nyelonong atau objek-objek lain. Ya, kalau misalnya kita pindah jalur nih, nggak pakai sen, dia akan memberikan warning di spionnya. Ya tadi kayak gue bilang ada blind spot monitoring. Dan juga di sini dia ada seperti indikator ya, kalau misalnya kita udah stay di jalur, dia akan berwarna hijau. Tapi kalau misalnya kita pindah nih, nggak pakai sen, dia akan memberikan getaran pada setir yang menjadi feedback dan memberikan warning kalau kita tuh salah. Jadi pindah jalurnya, tunggu garis-garisnya putus-putus dulu atau pakai sen dulu. Untuk safety memang Mercedes-Benz ahead of its time ya. Nah, untuk urusan suspensi, well, mobil ini memang mengambil basis dari C-Class. Tapi, jika dibandingkan dengan C-Class yang pernah direview sama Eja nih, mobil ini memiliki suspensi yang jauh lebih nyaman. Karena C-Class yang direview sama Eja itu cenderung keras ya. Kalau di sini enggak.
Mobil ini lebih nyaman karena tertolong dengan travel suspensi lebih panjang dibandingkan dengan C300 yang di review sama Eja. Dan juga pasti gue juga pertama expect mobil ini akan lebih limbung. Tapi ternyata enggak. Mobil ini sangat stabil untuk dikendalikan dan kalau misalnya diajak manuver sedikit. Dan ya, Mercedes telah melakukan pekerjaan yang sangat spektakuler untuk setting mobil ini, terutama di bagian suspensinya. Nah, kalau untuk urusan noise gimana? Ya, mobil 1M nggak usah ditanya lagi ya. Dan mobil ini nggak ada bedanya. Sangat fulfill the price-nya banget. Nah, untuk masalah driving experience seperti posisi mengemudi, jarak pandang, ya, untuk posisi mengemudinya memang Mercedes selalu yang terbaik ya. Memang bukan paling fun to drive, tapi memang paling friendly untuk kalian yang biasanya memakai mobil sehari-harinya, mobil Jepang. Ini sangat friendly banget. Tapi, kesan premiumnya itu kerasa banget. Selain itu, jarak pandangnya, blind spotnya, di mobil ini bukan masalah. Pilar A-nya ini memang besarnya cukup besar ya, tapi menurut gue nggak terlalu besar. Tapi memang ada baiknya kalau misalnya posisi nyetirnya lebih maju, jadi kita blind spotnya akan lebih sedikit ya, dan tidak terlalu mengganggu kita. Untuk masalah jarak pandang ke depan, kacanya ini sangat-sangat besar dan bukan jadi masalah buat kalian. Dari tadi gue udah nyetir mobil ini dan gue udah ngerasain feeling nyetirnya kayak apa ya. Tapi gue penasaran, karena apa? Jadi SUV itu juga terkenal enak kalau kita disetirin. Tapi dengan kondisi kayak gini, gue nggak mungkin kan disetirin mobil ini belum punya autonomous pilot. Apa gue telepon Eja aja ya? Pasti dia lagi gabut. Halo Ja. Halo Pas. Ya, lagi di mana? Gabut nih gue. Oh, lagi gabut. Sesuai dengan pikiran gue ya. Gini Ja, gue dari tadi ini nih nyetir GLC 200. Kebetulan gue lagi dapet SUV-nya. Nah, gue nyetir terus dan gue penasaran nih gimana rasanya kalau disetirin. Lo mau nggak bantuin gue jadi supir gitu? Wih, nyetirin GLC 200. Ya mau banget lah. Serius? Yaudah, gue jemput sekarang ya. Oke. Jemput gue aja nih sini. Oke, sekarang gue disuruh nyetir sama Gopas karena dia pengen ngerasain duduk di belakang. Ya, since gue lagi gabut ya udahlah biar dia ngerasain. Oh iya, since dia kan yang reviewer utama dan dia nggak pakai masker supaya bisa menjelaskan dengan baik, gue yang harus pakai masker karena selama kita syuting kita lagi di periode PSBB. Oke, jalan kita rasain kendaranya. Oke, gimana Pas rasa berkendara di belakang? Kalau di belakang ini gue mulai dari suspensinya dulu aja ya. Suspensinya ini tuh dewasa ya, nggak mental-mentul, tapi dia juga nggak terlalu empuk juga. Jadi untuk gue di belakang ini nyaman banget. Ditambah lagi, di belakang ini punya ambient light yang warnanya bisa diganti-ganti dengan MBUX yang di depan. Jadi lu tinggal bilang mau warna apa, dia langsung ganti. Terus satu lagi aja yang gue suka. Di bawah sini udah ada USB-C yang bisa pakai ngecas kalau kalian pakai MacBook ya, kalau lu pakai MacBook. Tapi kalau yang punya iPhone, ya mungkin harus bersabar dikit ya. Enak ya? Legroom gimana legroom lo? Untuk masalah legroom menurut gue cukup ya. Ini bangku depannya ini di set sesuai dengan, ya beda-beda dikit lah sama posisi nyetir lo. Ini legroom gue cukup, itu cukup banget. Gila. Terus dengan masalah headroom, ini 4 jari lebih ya. Bahkan hampir 5 jari nih. Ya enak kan? Enak banget sih. Gue percaya sih kalau Mercedes-Benz pasti kalau untuk urusan kenyamanan dia pasti top notch banget. Gue percaya akan hal itu. Dan satu lagi Ja, gimana rasanya kalau dibandingkan dengan C-Class C300 yang waktu itu pernah lo review? Gue di depan sih, ya enak banget sih memang. Dia apa ya? Memang punya set suspensi justru malah lebih empuk dibandingkan C-Class yang C300 sih, yang pernah gue review kemarin Pas. Emang tuh kayak agak sedikit keras memang untuk mengejar performance kali ya, biar suspensinya, bantingannya juga jadi lebih enak. Nah di sini dia kayak lebih empuk, lebih nyaman, lebih dewasa gitu. Enak banget sih.
Oh, jadi lebih nyaman ya. Kalau C300 itu lebih sporty, jadi kalau misalnya disetirin itu lebih kurang nyaman ya, Ja ya. Thank you deh, Ja. Ya udah, turun sebelah situ aja, Ja. Oke, thank you Pas. Thank you juga udah boleh ngerasain nih. Oke, gue turun depan. Oke, sini ya Pas. Thank you. Yuk. Udah. Hati lu bawa mobil. Deh. Thank you banget. Nah, sekarang gue ada di bangku pengemudi lagi nih. Yuk, langsung aja kita tes akselerasinya. Ya, kita udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung tes akselerasinya ya. Pertama, kita pindahin dulu ke Sport Plus, matiin AC, matiin traction control, tahan gas sama rem, dan go! Wow! Ya, 100. Ya, 0-100-nya mobil ini mampu mencatatkan angka di 8,1 detik ya. Ya, memang figur yang spektakuler ya. Tapi di luar dia bisa mencatat angka 7,8 detik. Ya, angka itu memang terpengaruh dengan kondisi udara di Indonesia yang lebih panas dibandingkan dengan di Eropa. Karena memang udara yang dingin itu sangat membantu turbo untuk berperforma maksimal. Sementara di sini lebih panas, jadi memang intercoolernya tidak bisa bekerja maksimal, jadi tenaga mesinnya lebih turun. Tapi memang tenaga yang agak sedikit turun karena kondisi udara itu bukan masalah. Karena bagi gue, tenaga itu udah lebih dari cukup. Apalagi mobil ini memang nggak hanya kalian nyetir, tapi juga kalian akan sering disetirin juga. Nice job Mercedes. Ya, sampai kita di bagian kesimpulan, menurut kami GLC ini memiliki nilai bargain yang paling tinggi. Karena dengan harga 1M 10 juta off the road, dia memiliki fitur yang lebih baik dari rivalnya dan kenyamanan yang lebih baik rivalnya. Dan dia juga memiliki rasa Mercedes-Benz yang sudah menjadi ciri khasnya ya. Oke CVTs, sekian dari gue Pas Tobing, dan sampai jumpa di review berikutnya. Dah.